Welcome to Borneo Motovlog. Oke, hello guys. Selamat datang di Borneo Motovlog. Ini memang vlog pertama kali gua buat. Ya, vlog aja pertama kali, apalagi motovlog ya kan. Ya, ini pertama kalinya gua buat vlog atau dan juga motovlog. Kenapa gua buat motovlog ini? Jadi akhir-akhir ini gua cukup sering nonton motovlog Indonesia, dan menurut gua keren-keren sih. Dan buat gua dengan nonton motovlog gitu, gua jadi berasa apa ya, gua dapat nggak tahu kan, jadi keadaan kondisi kota-kota mereka seperti gimana, dari infrastrukturnya dan budaya berkendaranya yang orang Indonesia masih kocak-kocak lah ya kan. Ya, tapi satu alasan yang membuat gua buat motovlog ini adalah yang gua tonton memang kebanyakan sih itu pasti motovlognya itu kan ya kebanyakan daerahnya Pulau Jawa ya, yang secara infrastruktur pun sudah bagus, sudah ramai, dan kota lah, kota. Makanya gua buat motovlog, gua coba untuk motovlogging ya, karena gua mau sharing aja, mau nunjukin sama kalian semua kondisi di sini ya, bagaimana daerah sini gitu loh. Jadi kebetulan sekarang gua berdomisili di Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Badau, yang kalau kalian lihat di peta itu ya, itu posisinya itu Kalimantan Barat sebelah atas, perbatasan sama Malaysia ya, sama Lubuk Hantu, Sarawak, Malaysia ya. Jadi memang sekarang gua berdomisili di daerah perbatasan Indonesia Malaysia, yang kita tahu bahwa negara tercinta kita ini secara infrastruktur, apalagi di daerah perbatasan itu masih kurang. Makanya gua di sini buat motovlog ini ya, cuma mau sharing-sharing aja berbagi pengalaman. Dan kalau memang di antara kalian ada yang sama-sama tinggal di daerah perbatasan, bukan cuma di daerah Kalimantan, misalnya di mana masih banyak daerah lain kan yang berbatasan dengan negara lain ya, silakan komen, gua pengen tahu cerita kalian juga, kita di sini sharing-sharing aja gitu loh. Oke, jadi ya gua banyak lihat ya, memang secara negara kita ini untuk kesadaran berkendaranya, safety itu masih belum lah ya, masih kurang banget safety-nya ya, masih kurang kesadaran. Contohnya itu ya, yang lewat di depan kita itu ya, itu salah satu rekan kerja ya, tapi beda kantor sih, beda unit sih, tapi masih satu daerah, satu daerah gitu, satu perusahaan. Ya mungkin di sini pengawasan berlalu lintas pun masih kurang, infrastruktur pun masih kurang, daerah perbatasan banget ujungnya Indonesia, dan ya masih ada batas wajar lah gua pribadi sih. Nah, berbeda dengan kalian kawan-kawan yang ada di daerah perkotaan ya, yang secara infrastruktur segala fasilitas untuk keselamatan ya, sudah cukup dilengkapi oleh pemerintah. Jalannya udah aspal, udah enak. Bisa kalian lihat sendiri di sini memang kondisi jalannya itu ya, masih banyak jalan tanah. Jadi gua kalau udah nyentuh aspal itu seneng banget sih. Jadi sebenarnya di sini masih banyak jalan tanah, masih jalan berbatu gitu. Ya. Infrastrukturnya masih belum apa lah, masih berkembang lah. Tapi dibandingkan pertama kali gua datang sini 2012, sekarang udah jauh sih. Udah 70-30%, 30-70% itu ya untuk jalan ini udah diaspal, misalnya 30% tinggal jalan-jalan tanah. Ya, kalau dulu 40-60-40% itu masih aspal ya, 60%-nya masih jalan tanah. Sekarang udah berkembang. Ya gua sedih aja lihat apa ya, bagi kalian-kalian yang sudah difasilitasi dengan segala fasilitas itu, tapi masih kesadarannya masih kurang, masih cuek
Tapi gua juga nggak munafik ya, karena gua pun apalagi waktu zaman silat, zaman SMA itu ya, SMA itu ya zaman namanya anak muda masih nekat ya, bandel lah, masih nekat cuek gitu kan, masih kurang kesadaran dan banget ya sepatu safety kayak gitu. Tapi gua mulai ada kesadaran itu memang waktu gua sempat kuliah di Bogor. Gua kuliah di Bogor dan di sana jadi gua mulai sadar itu waktu gua kuliah di sana ya. Dengan segala fasilitasnya itu gua mulai sadar, karena memang gini, jadi sekitar semester 2 semester 3 gua dapat pernah punya Suzuki Thunder 125 ya, untuk pergi ke kampus yang lokasinya agak jauh. Jadi kalau naik angkot itu bisa hampir sejaman, sampai banget. Makanya gua waktu itu beli Thunder, kebetulan dapatnya Thunder 125 cc waktu itu ya, mulai menginjak ke kan ya, bukan motor BB, itu kan motor sport ringan kan gitu. Itu yang 125 cc Thunder. Cuman berhubung gua dapatnya waktu itu Thunder tahun 2005 atau 2007 nya, yang itu loh yang nggak ada kickstarternya, jadi susah banget. Kalau kebetulan motor itu waktu itu gua belinya bekas dan kompresinya udah kurang, jadi kalau mogok nggak mau beli starter itu ya termasuk dorong, agak nyusahin, lebih banyak ngadatnya. Jadi tahun 2010-2011 itu kan lagi booming-boomingnya sepeda fix gear. Itu gua sempat ngebuat juga sepeda fix gear dan cukup rutin juga beberapa kali riding bareng anak-anak BFF Bogor fix gear. Dan saat berkendara sepeda itu, di situ gua mulai sadar pentingnya banget keselamatan berkendara atau safety riding, ikuti aturan ya. Jadi ya itulah manusia ya. Di saat sudah merasakan gimana kesusahan orang, baru kita sadar. Seperti itulah gua juga seperti itu. Tuh, naik sepeda, nengok orang naik motor atau mobil ya, berkendara ya, gua jadi sadar, oh seharusnya kalau gua nanti naik motor atau naik mobil ya harus seperti itu, peduli dengan aturan, peduli dengan pejalan kaki, peduli dengan sepeda dan lain-lain ya, seperti itulah ya. Oke, lanjut ke hari ini. Jadi rencananya gua tadi berangkat dari rumah mau ke Kecamatan Badau ya, ke pusat kecamatan. Ya mau gimana lagi di sini sih ya, kalau mau belanja mau apa, jadi rencananya kita sekalian mau cuci motor itu ya ke sana, sekitar 12 kilo dari rumah. Cuci motor, mau belanja dan online. Mungkin kalian bertanya, online di kecamatan? Ya di sini sinyal HSDPA cuman ada di kecamatan, jadi boro-boro 4G ya. HSDPA aja mesti harus ke kecamatan gitu. biar bisa online agak kenceng, biar bisa nonton YouTube, download dan lain-lainnya. Sambil nyari sarapan juga, cuci motor. Dan kebetulan kayaknya hari ini nggak ke bengkel. Kebetulan motor gua ini cukup sering gua bengkelin. Kenapa? Karena dengan kondisi jalan yang semi off-road seperti ini ya, motor gua ini umurnya baru 3 tahun, tapi kondisinya udah digenaskan. Kilometernya udah lewat dari 50.000, karena memang ini motor dipakai daily use, dipakai harian untuk bekerja di lapangan. Jadi gua memang kerja di lapangan, dan seperti kalian lihat di sini perkebunan kelapa sawit ya. So ya, motor ini udah banyak banget ganti style. Mulai dari pertama kali gua dapat, gua langsung rubah ke style motocross, off-road dengan ban cangkulnya, spakbor depan gua ganti motocross, gua tinggiin ya, pakai stang rental segala macem ya, karena memang kondisinya dulu jalannya di sini masih jalan tanah dan belum dilakukan pengerasan jalan ya, belum dikasih sirtu lah, sirtu batu, ini masih lembek, kalau hujan licin ya, masih lah. Sekarang udah lumayan, jalannya udah banyak yang dikerasin, dan jalan mau ke kecamatan pun sudah diaspal pakai make gitu. Kalau dulu boro-boro debu semua, susah banget. Jadi ya itulah. Jadi nanti kan kalian bisa lihat sendiri sih gimana kondisinya. Sekarang kita mulai memasuki jalan negara. dengan apalagi ini minggu pagi
Jokowi itu ini deh, memperbaiki jalan-jalan di daerah-daerah perbatasan gitulah kalau nggak salah. Karena dulu juga pernah datang menteri apa ya, menteri perhubungan atau menteri apa, bingung dia apa, cross check jalan daerah perbatasan gitu. Nengok, termasuk di sini pos lintas batas ya, atau PLB-nya sendiri lagi dibangun ulang untuk Indonesia. Unit 312. Kami di sini manggilnya libas, lintas batas, jadi tentara libas lintas batas ya, karena mereka kan menjaga daerah perbatasan. Mungkin kalau di sini orangnya suka off-road bakal apa ya, seneng banget lah pakai motor-motor off-road, KLX misalnya. Dan spot inilah yang paling gak gue suka. Ups, genangan coy. Inilah yang bikin motor gua nggak pernah bersih kalau lewat sini. Shit. Oke. Buka ya pom bensin ya. Buka, tapi masih punya gua masih 4 bar. Agak jelas yang atau besok nanggung. Karena kalau mau ngisi itu harus nunggu sekitar 1 bar dulu biar diisi full, biar sekarang jangan, karena jadi apa, di sini pom bensinnya itu baru selesai dibangun tahun akhir 2015 dan sampai sekarang mereka buka baru dari jam 7 sampai jam 1 siang aja, karena katanya sih listriknya itu masih pakai genset gitu lah. Kita coba jalan-jalan dulu ya PLB. Nah, jadi kalau kesini ini daerah PLB namanya, biasanya sih kalau pagi-pagi atau minggu sore banyak yang gabung di sini. Jadi kalau mau ke Malaysia kita lurus saja, nanti kita bisa ke Malaysia lewat pos lintas batas PLB Badau, nyampe ke Malaysia. Dan tadinya ini 1 jalur aja nih, sekarang jadi 2 jalur. Jadi memang tahun 2015 dan 2016 ini gencar-gencarnya dilakukan pembangunan. Nanti deh kapan-kapan gua tunjukin sama kalian kondisi infrastruktur gimana. Kalau menurut gua timbang banget lah sama Indo ya, secara sama-sama perbatasan, sama-sama kecamatan perbatasan, sama-sama pinggiran, tapi infrastrukturnya jauh banget ya, kualitas jalannya pun jauh, termasuk PLB-nya jauh. Makanya sekarang PLB Indonesia lagi diperbaiki gitu deh. Slow. Nah, orang ini plat nomor nggak ada, helm nggak pakai. Kecelakaan gimana ya? Tapi ya mau gimana lagi? Gua concern tapi gua belum bisa nyatain mereka. Cara gua nggak pernah dikasih masing-masing lah. Sekarang udah masuk ke jalan aspal. Biasanya sih gua coba berlari sekencang-kencangnya sebelum tes motor gua sih. Cuman ya sekarang selalu itu pagi nikmati aja, enjoy. Iya. Nah, downhill. Nah, bisa kalian lihat sini, di sini ada tower. Itu tower signal menuju kemerdekaan. Nah, di situ tempat gua mencari sinyal bisa online. Nah, cuma lewat online, media sosial dan segala macamnya gua bisa lihat kondisi di luar sana. Gereja dengan motif-motif Dayaknya, Santa Nelson ada sebelah deh. Speed deh. Udah nyampe ke tempat cuci motor. Jadi kayaknya segini aja dulu motovlog gua di episode pertama ya. Lanjut nanti.